Aduh. Wih, apa kabar Pan? Wih, Sehat? baik-baik. Oke teman-teman, kita kembali lagi di Cashfor, Kesah Portable. Dialog ringan yang bisa dibawa kemana-mana Pan ya? Ini taruh mana dia bisanya? Di sini. Bas, taruh di mana aja. Ini kita mau ngobrol-ngobrol sih sedikit. Sebenarnya sih awal Cashfor maunya di outdoor Pan ya? Tapi karena berhubung Awalnya kan memang yang edisi pertama kita outdoor. Kan, di Batu Bulan waktu itu. Tapi sekarang cuaca ya? Iya, benar. Kita lanjut aja di sini nih sekarang nih di tempatnya Kreasiku Pak. Sekarang Cashfor sama Kreasiku jadi satu. Yoi. Dan Bukannya memang dari awal kita bekerja sama dengan Kreasiku ya? betul, di awal kita bekerja sama sama Kreasiku dan pada akhirnya sekarang tetap sama Kreasiku akhirnya. Oke. Tapi maaf teman-teman ya, kita tidak bisa terlalu berbincang sesantai mungkin seperti di outdoor karena sekarang kita di indoor. Iya. Kita lebih kalem. Kayaknya kok agak tegang ya? Karena indoor, lebih hening, lebih kedap suara dan Kita lebih kalem begini ya. dan biar nggak kena copyright kena banyak ada di YouTube ya. Yoi. Kita sekarang cuma untuk berproses supaya kita bisa belajar public speaking sih Pak. Ya, ya. Dari sudut seni yaitu seperti kita adalah musisi kan. Benar-benar. Oke, mau minum Pak? Ya, haus sih. Haus. Beli. Boleh minta beli. Boleh minta beli. Wih, Wih, wine man. Terima kasih beli, terima kasih. Inilah enaknya kalau kita Cashfor ini sama Kreasiku Pan. Ada wine. Iya. Wine. Wine. Oke, minum dulu dong, biar nggak tegang. Nggak tegang, wine dulu dong. Cheers dulu lah. Dan sayangnya Ya, nggak bisa man. santai. Saya taruh dulu ya. Ini ruangnya ber-AC, takutnya kita sesak nafas. Nah, gua ngeluh nanti di luar. Nah, hari ini teman-teman kita mau ngobrolin masalah tentang banyak sih orang di sosial media, teman-teman sosial media yang bukan baru sih ya. Baru bisa dibilang baru, teman-teman yang bermain musik dan punya karya Pak. Dan kita sekarang ini temanya adalah ngomongin masalah komponis, komposer, dan musisi. Yap. Ya itu. Nah, ini kalau sudut pandang Keban, komposer itu apa Pak? Komposer itu adalah orang yang mengomposisi musik sedemikian rupa, disusun irama-iramanya, nada-nada, musiknya, pemilihan apa? Part. Ya, part-partnya, bagian-bagiannya itu dijadikan satu padu, lalu akan dibawakan oleh musisi lain gitu. Atau dia sendiri sih, atau dia sendiri ketika dia bisa memainkan musik, ya dia membawakan sendiri. Lalu kalau bertujuan untuk dibawakan oleh orang lain, musisi lain bisa juga dengan bantuan musisi lain seperti itu. Kok kaku ini dia? Kaku kali aku ngomong sih. Nggak terlalu kaku sih. Ini kan aku dari sudut pandang ya Pan ya. Kita bukan, teman-teman maaf sebelumnya kita bukan menggurui, tapi kita cuma hanya berdiskusi. Dan karena jujur saya dan Pandu masih sedikit ngambang dengan bahasa komposer, dengan musisi itu apa, perbedaannya apa, itu kita masih beropini Pan ya. Iya, dan kita belum tahu narasumber yang jelasin. Untuk besok mungkin di next video kita bisa ajak narasumber yang lebih mumpuni tentang pengetahuan tentang musik ini. Dan kita sih cuma baru ya. Pandu baru kuliah di Ya, kalau kami kan ini memang hanya pelaku musik. Betul. Ya, pelaku seni, pemain musik. Mungkin belum layak lah untuk dibilang komposer. Kayak terlalu gawat kali ya dia. Betul. Nah Pan. Terlalu gawat ya bahasa-bahasa itu. Nah sekarang kalau ngomong gini Pan, aku nanya sama kamu Pan, kalau musisi itu seperti apa? Nah, dari sudut pandangmu. Musisi itu ya sebenarnya sih ya pelaku itu pemain musik itu tersebut, pembuat musik juga, menyusun lagu,
Nyusun lagu, nyusun lirik mungkin entah nanti dibawakan secara vokal gitu ya, secara dinyanyikan atau entah mau menggunakan alat musik apa, gitar, bass, drum seperti itu. Ya, menurutku seperti itu sih musisi. Ya. Tapi kan aku dapat baca nih Pan ya, artian dari komposer apa sama itu? Nih. Boleh ya teman-teman ya biar aku juga cari deh kalau gitu ya. Pengertian musisi apa nih, komposer dulu ya? Komposer ya. Ini ada pengertian dari komposer nih. Komposer itu adalah orang yang menciptakan hasil karya musik, istilahnya komponis. Ya. Mengacu kepada orang yang menulis komposisi musik instrumental maupun vokal dalam format solo, duo, trio atau quartet atau quintet. Nah, di situ sampai dengan orkestra yang meneruskan kepada orang lain untuk memainkannya. Berarti benar kita kan tadi kan opininya kita benar kan. Nah, kalau sekarang musisi itu kemarin aku dapat baca, musisi itu adalah pemusik atau musikus. Yep. Yang dimana dia bisa bermainkan alat musik, gitar atau bisa bernyanyi. Dan contohnya di sini adalah musisi itu termasuk pengubah lagu loh Pak. Berarti cover itu, kalau orang cover itu termasuk musisi berarti. Iya. Itu aku tanya sekarang sama gini. Kalau seorang cover bisa dibilang sebagai musisi, tapi dia membawa karya lagu orang lain, itu opinimu masuk nggak sebenarnya? Dari rasa ya, kita kan sebagai pencipta lagu kan, kita sebagai penulis lagu, tiba-tiba lagu kita di cover tanpa izin. Sedangkan pada saat yang orang cover ini lebih naik daripada kita, lebih terlihat daripada kita, sedangkan dia bisa disebut musisi. Itu menurutmu bagaimana Pak? Dari lubuk hati tadi terdalam nih aku nanya nih. Kurang sih. Kurang. Jadi apa? Ya mungkin pemain musik aja dia. Iya sih. Pemain musik. Atau memang pengertian musisi itu kan juga salah satunya tuh pemain musik kan. Jadi gimana ya? Agak rancu ya kita nih pengertian di Indonesia ini terutama kan. Jadi di dalam KBBI ini aku cari ini barusan nih. Orang yang mencipta, memimpin atau menampilkan musik, pencipta atau pemain musik nih, musikus tuh. Itu artinya di dalam KBBI, Kamus Besar. Iya, Kamus Besar ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi banyak juga yang mengatakan yang orang-orang mengcover tersebut adalah musisi gitu. Nah, itu sebenarnya sih menurutku Pan ya, dari aku ya. Sekarang kalau dari aku ya, aku menyudut pandangkan orang cover lagu itu untuk dipublish atau banyak orang, biar banyak orang itu saat ini kan zamannya kayak gitu ya kan. Cover lagu orang lain tiba-tiba itu naik. Sedangkan yang punya lagu mendem. Itu menurutku miris sih Pak. Menurutku ya. Miris sekali. Cover lagu, setidaknya dia punya karya sendiri, oke lah. Dia mengcover lagu sebagai apresiasi, menyukai genre atau menyukai sosok yang menciptai lagu itu sih tidak apa-apa Pan menurutku. Tapi kalau dia bisa disebut musisi itu sih menurutku agak sedikit ya Pan. Kecuali dia pemusik, oke lah, pengamen iyalah kan gitu kan, apa-apa. Kalau menurutku sama nggak Pan seperti itu Pan? Mungkin apa karena begini ya dia. Mereka dikatakan musisi karena sudah mempelajari teori-teori musik, sudah mempelajari teknik-teknik cara bermusik, bermain gitar, bermain bass, teknik vokal, teknik drum. Karena sudah mempelajari itu, jadi mungkin ya aku nggak mau sok tahu ya ini ya. Aku mungkin mereka sudah layak dikatakan musisi seperti itu, karena sudah memiliki skill bermain musik seperti itu. Iya sih ya. Iya. Jadi skill musiknya itulah yang dipakai untuk kelayakan dia dikatakan sebagai seorang musisi. Betul. Ini sekarang aku mau ke teman-teman nih. Teman-teman bisa nanti pada saat video ini tayang, mohon komennya. Artian tentang komponis, musisi, dari luang lingkup kalian, dari opini kalian. Sebenarnya seperti apa, mungkin nanti teman-teman yang nonton ada yang lebih berpengaruh. Dan lagi satu, apakah orang cover itu bisa disebut dengan musisi? Ya kan Pan? Orang cover lagu itu bisa disebut musisi, sedangkan dia menjatuhkan orang yang memiliki karya lagu. Bukan menjatuhkan sih, tepatnya sorry, bukan menjatuhkan, apa namanya?
popularitasnya lebih naik lah Ya, gitu. itulah ya. Lebih viral lah bahasa sekarang. Sorry ya, bahasaku Lebih sarkas. viral. Sorry ya, bahasaku sarkas karena saat ini polemik itu terjadi seperti itu, Pan. Iya. Orang yang punya lagu cenderung tidak mau membuat karya lagi karena karyanya di cover oleh orang lain. Ngerti nggak maksudnya itu? Iya. Dia membuat suatu the first karya yang dimana karya ini dia sudah tahu engagement-nya siapa, pendengarnya di bakal siapa, tapi pada saat itu sudah boom, ada orang yang cover lebih bagus, jadinya yang cover ini yang lebih cenderung akan popularitasnya naik. Iya. Gitu. Seperti sama sekarang aku contohin ke Pandu. Pandu kan punya banyak karya yang dimana ada Gesang yang Nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu ya banyak. saya bilang lah ada Terinspirasi dari itu. Gesang. Ya. Nah, aku nanya sama Pandu ini terinspirasi dari Gesang. Karena kan Pandu terinspirasi dari Gesang. Ya. Bisa membuat karya lagu kan gitu. Benar. Tidak mengcover lagunya Gesang. Ya. Nah, seorang Gesang ini menurut Pandu, seorang almarhum Gesang ya. Almarhum Gesang ini The menurut Legend. Pandu, The Legend ini komponis atau seorang musisi? Komponis. Nah, coba Komponis. terang kalau memang Pandu mengerti tentang hal itu. Karena maestro. Gesang itu menurutku maestro, komponis musik keroncong ya kan pada waktu itu. Mungkin yang populer di masa itu, di masa pra kemerdekaan lah bisa dibilang kan waktu itu di era-era itu, terus era-era proklamasi setelah itu. Ya beliau itu menjadi legenda kan karena karya-karyanya yang besar. Ya, betul. Terus dengan komposisi musiknya yang melegenda, yang ciri khas sekali lah di tahun itu. Dengan kesederhanaan ceritanya gitu loh. Pan, bener nggak Pan? Aku dapat baca nih, di tahun-tahun zamannya Pak Soekarno, itu teman-teman band yang membuat lagu kebarat-baratan itu tidak diizinkan. Bener nggak Pan? Ya. Bener. Itu Benar. gimana tuh? Ya, kalau aku kan gini ya. Aku kemarin dapat baca sepintas nih. Kalau Gesang kan memang dijadikan suatu maestro karena pada saat zaman itu Ya. harus menaikkan lagu seperti itu. Ya. Harus menaikkan Ada genre ciri seperti khasnya itu, aja. gitu loh. Nah, saat itu di zaman-zaman itu anak-anak muda yang seperti kita membuat lagu tentang ya bilanglah rock and roll, ya kan? Rock and roll. Kan banyak terpengaruh Beatles Iya, lah The dulu kan. Beatles. Di Itu tahun 50-an. itu bener nggak tuh, Pan? Gininya. Berita itu. Benar kan sempat dilarang musik-musik ngak-ngek-ngok dulu di istilahnya kan. Nah, itu. Istilahnya Itu sama yang Bung pengen- Karno itu. pengen aku Sebenarnya aku baru mengetahui itu di waktu itu acaranya Archipelago Fest kalau nggak salah tuh. Archipelago Festival terus ngundang Guru Soekarno Putra, almarhum Yoki Suryo Prayogo, Iya. sama vokalisnya Sore itu Ade Paloh sama Mundo Gascaro. Nah itu baru dari situ aku baru tahu bahwa sebenarnya dari anaknya Bung Karno kan nih, Guru Soekarno Putra nih, mengatakan bahwa sebenarnya itu bukan melarang. Ketika menjadikan inspirasi boleh-boleh saja. Iya, betul. Ketika menjadikan inspirasi dan influence itu boleh-boleh saja. The Beatles, Rolling Stone, apapun itu boleh saja. Tapi alangkah baiknya kita tetap memunculkan ciri khas kebangsaan kita, ciri khas Nusantara kita bagaimana. Apa yang menjadi jati diri kita di Indonesia Ya, itu sebagaimana gitu loh, bagaimana bagaimana harusnya dimunculkan, ditonjolkan seperti itu. Itu sebenarnya poinnya. Tapi yang makanya kenapa sebenarnya itu bentuk kontrol aja Bung Karno pada zaman itu, aku nangkapnya ya dari ceritanya Guru Soekarno Putra itu, Bung Karno itu mengontrol anak-anak muda di zaman itu agar tidak over menjadi pergaulan yang bukan pergaulan bebas ya, apa sih namanya? kebarat-baratan. Terlalu westernisasi lah gitu loh. Ya, betul, Sehingga betul. lupa akan jati dirinya, sehingga lupa akan budaya apa yang harus dijunjung, diangkat tuh. Betul. Karakter budaya kita di Karakter sini. bangsa, Betul, ya betul. itu apa itu sebenarnya mau dijunjung tinggi sama Bung Karno. Makanya aku lupa sih itu
tepatnya apa yang jenis musiknya itu. Makanya Bung Karno kan menekankan ini diangkat musik kalau nggak salah dari Ambon apa itu musik ciri khas Ambon itu yang dijadikan musik nasional kayak gitu kan, kayak, mari kita bergembira ya, bergembira bersama itu Bung Karno yang nyiptain. Betul. Gitu. Nah, dan ada seperti itu sebenarnya yang ingin diangkat sama Bung Karno. Iya. Gitu. Entah itu album ada di satu album itu apa gitu pokoknya. Berarti Pan pada saat itu kalau kita ngomongin masalah genre ya. Aku potong dulu sebentar karena aku sudah mungkin udah mulai paham tentang bahasa musik, dulu nggak boleh ngek-ngok gitu kan bahasa itu, karena tidak inginnya anak muda itu terlalu western. Sedikit lagi mumpung ingat ya, mumpung aku ntar aku baru lupa. Iya. Itu bentuk kontrol tersebut adalah kenapa? Karena Indonesia kan baru saja merdeka. Ya. Baru berapa tahun merdeka itu kan 45 terus 50, masih tahun 50 terus 60. Ya. Kan baru sebentar tuh. Itu kan masih kaget ya kalau dapat pengaruh dari barat. Nanti kan dia masih belum tahu karakternya itu seperti apa. Iya. Jadi pembangunan mental itu sebenarnya yang diinginkan sama Bung Karno. Sebenarnya gitu. Pembentukan mental karakter itu dah yang sebenarnya mau diinginkan. Mau dibentuk, diperkuat, diperkokoh gitu. Untuk memajukan musik ya terutama. Itu soalnya pada saat itu aku dapat baca masalah ini itu bukan Wikipedia ya, di mana ya, di Google, entah itu dari artikel siapa, aku dapat baca dan di situ memang melarang adanya westernisasi anak muda. Tapi banyak ya katanya yang ditangkap polisi ya Pan ya, membuat lagu-lagu genrenya seperti kebarat-baratan ya, Gus Plus. Iya, pada waktu itu. Katanya ya, Gus Plus, apa lagi banyak band-band ini. Ya itu kan hanya di mukanya aja maksudnya yang kita ketahui cuma itu kan, ditangkap. Tapi kita nggak tahu di belakang itu ngapain. Ya kan sekali lagi pasti ada maksud tertentu. Betul. Kita ketahui. Aku nggak berani bilang itu tujuannya apa. Kok Bung Karno nangkep Gus Plus dipenjarakan? Kok gini? Kita nggak bisa bilang gitu. Aku nggak bisa menyalahkan siapa itu, nggak bisa. Yang aku lihat, memang itu di permukaan seperti itu. Tapi di balik situ mungkin ada misi tertentu. Betul. Tapi sekarang aku nanya lagi nih Pan. Ini biar aku ajak ngobrol, biar ada aku ajak ngobrol kan ini. Betul, kok berat jadinya dia? Obrolannya berat aja. Bukan Pan, karena gini loh. Banyak teman-teman, bukan teman-teman generasinya kita ya, yang dimana sekarang aku genreku gini loh. Tapi mereka tidak tahu dasaran dari yang kita ceritain tadi, dasaran budaya kita itu apa. Iya kan? Harus kalau aku kan senang sama karyamu ngikutin Gesang. Yang dimana kamu masih mengikuti bahasa dari zamannya Pak Soekarno yang dulu. Lebih baik genre itulah kita perkuat untuk melestarikan budaya kan gitu. Karakter budaya kita angkat daripada kita harus mengambil budaya luar dan kita belum paham tentang budaya kita gitu loh Pak. Maksudku. Kenapa ini penting? Buat teman-teman yang punya karya tentunya kita harus tahu sejarah. Sejarah itu sangat penting sebelum kita membuat karya baru. Betul. Karena kenapa? Kalau kita belum memahami budayanya kita, belum bisa mengetahui dan menjunjung tinggi budaya kita, langsung ke budaya barat, hancur kita. Ya enggak Pak? Hancur tuh apa? Hancur mental. Ya itu terutama kan gitu, pembentukan mental. Maka dari itu kan karena kita sebenarnya kan kita baru saja merdeka dari penjajahan kolonial kan, kolonialisme kan. Betul. Nah itu jadi tidak ingin dengan mudah lagi untuk masuk tuh budaya barat loh. Kita kan baru saja bebas ini dari kungkungan dari belenggu bangsa-bangsa Eropa yang udah menjajah gitu. Tapi kok malah ini dengan enaknya lagi masuk gitu. Itu sebenarnya yang dikontrol gitu. Ini aku udah cari ini namanya albumnya Mari Bersukaria dengan Irama Lenso. Ini albumnya. Itu yang dipakai dasar Bung Karno ya? Enggak, ini album ini album. Ya? Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan. Coba. Kelihatan nggak ini teman-teman? Ya, ntar bisa dicari lah. Apa gininya linknya? Ini. Kelihatan nggak? Ini budaya nih teman-teman sebelum Mari Bersukaria dengan Irama Lenso ini pimpinan gini ya musiknya ini Jack Lesmana dulu. Jack Lesmana bapaknya Indra Lesmana. Itu jadi ada berbagai macam lagu. Di sana salah satunya ada lagunya Gesang juga kayaknya kalau nggak salah. Itu dulu Pan ya.
bukan kayak sekarang Pan ya. Dulu masih ada cuma satu radio ya, RRI ya nggak Pan, yang dimana mencetak banyak musik, yang dimana ya itu yang tadi kita ceritain. Kebanyakan sih karyanya Pak Bung Karno ya. Ya ini dah kan dengan Irama Lenso, mari bersukaria dengan Irama Lenso. Irama Lenso yang aku bilang tadi yang dari, kalau nggak salah dari Ambon itu, musik asli. Itu yang sama gini lagi satu, ada lagu pepaya, mangga, pisang, jambu, dibeli itu dari pasar Minggu. Nah itu sebenarnya nada-nada yang seperti itu mau diangkat dulu tuh. Irama-irama seperti itu. Namanya, yang mencirikan asli Indonesia gitu loh. Tapi kalau sekarang nih Pan, aku baru melihat seseorang yang mau membawakan karya seperti itu, menginspirasi karya seperti itu cuman Pandu aja loh. Mungkin belum, dia banyak kayak belum cari aja. Ya jujurnya aku terus terang sama Pandu. Dan kita balik lagi ya ke tadi ya. Iya. Itu sampai bisa. Oh ya, oke. Oke, apa sampai bisa apa? Sampai bisa Kespus itu tertangkap. Ya. Dan pada akhirnya kan ada karya baru. Itu menurut Ki gimana Pan? Itu haruskah itu ditangkap atau bagaimana? Karya baru gimana? Kan akhirnya dia membuat karya tidak seperti dia kan di awal dia mengikuti gaya The Beatles kan, yeah. The Beatles kan Kespus sangat rock and roll kan, pada akhirnya dijegat itu ditangkap. Itu menurutmu gimana Pan? Wajar atau tidak ditangkapnya itu? Karena ini kan masalah karya juga. Ya, kan udah aku bilang tadi itu kelihatannya saja. Memang ada cerita sih di balik itu, tapi aku nggak mau bilang, aku nggak mau gini, karena aku nggak mau sok tahu. Dia tahu dia. Karena aku mau sok tahu. Ya sedikit aja kalau masalah sok tahu itu kenapa sedikit aja, kenapa sih Pak? Ya ada misi lah waktu itu, plus ya terlihatnya seperti itu di permukaan, tapi di balik itu ada misi tersendiri, ada maksud tersendiri. Popularitas kan? Bukan popularitas. Pada waktu zaman-zaman itu kan masih sangat dekat sekali dengan politisasi itu loh, politik itu sangat keras sekali loh gini ya, arusnya itu masih deras sekali. Semua mau mengambil mengambil peran di Indonesia itu, di pemerintahan pada saat itu ya. Iya, tapi sampai sekarang sih masih kayak gitu. Politik akan terus berjalan. Iya, betul. Dan nanti jadi panjang nanti kalau bahas itu ya. Betul. Ya, tahulah setelah itu kan masuk tahun 50 terus masuk tahun 60, 65, tahu kan urusannya gimana. Nah, itu. Jadi ya ada juga lagu yang dianggap terafiliasi dalam salah satu partai yang yang dianggap berbahaya waktu itu ya kan, tahu kan. Nah, itu kayak gitu contohnya misal. Setelah itu pada saat sebenarnya intinya politik dah itu ya. Intinya itu politik dah gitu. Pan, aku mau nanya sama Kepan lagi Pan. Bukan nanya sih, aku sharing sih. Bukan sharing aku bego sih sebenarnya di hal ini kan. Aku cuma dapat baca, tapi pengen nanya nih terus terang nih. Setelah zaman itu, apakah zaman sekarang masih ada nggak ya yang bakal mengikuti tentang melestarikan budaya, tentang lagu-lagu yang sama saya Pak Bung Karno yang kita nyatain tadi? Ada nggak? Saat ini nih kan kayaknya kurangnya Pan ya? Menurutku berbagilah teman-teman. Ya, menurutku gini sih, budaya itu kan dinamis. Kebudayaan makin berkembangnya zaman, teknologi makin canggih, itu makin perubahan itu makin akan terus terjadi gitu loh. Menurutku bentuk musik ya boleh, sekali lagi kan influence itu, terinspirasi itu boleh dari mana aja. Entah kamu mau EDM kah, mau musik rock and roll, mau musik blues, pop, apapun dari barat ya terserah. Mau dari barat, dari Afrika, dari Cina, dari Rusia, terserah. Itu kan hanya influence, hanya inspirasi. Tapi ketika sudah kita dengarkan sedemikian banyak inspirasi, referensi, nah kita harus bisa membentuk sebuah karya yang menjadi ciri khas kita pastinya kan gitu. Ya sih, bener iya. Itu loh. Ya sih.
Jadi nggak serta-merta langsung, oh ini mau. Tapi ada juga sih yang memang mengembangkan, yang memilih genre tersebut gitu, memilih genre yang digubah sama Bung Karno pada waktu itu ada. Tapi kan kita nggak bisa menyalahkan juga orang-orang, ya terserah sih mau main musik apa kan. Tapi aku senang ketika dia, ini dia memainkan apa misalnya, memainkan musik rock misalnya. Wih mainin musik rock dia, tapi ada deh ciri khas Indonesianya kental gitu loh, misalnya dari liriknya yang apa namanya, dari liriknya yang Indonesia ya Indonesia. Karena Guru Soekarno Putra itu aku di situ dah ketika dia menjelaskan tentang apa namanya tuh pelarangan musik itu tuh di acara Archipelago Fest itu dia bicara itu tentang acara Archipelago Fest tahun berapa tuh Ban? 2017 kalau nggak salah. Oh baru ini? Ada di YouTube tuh. 2017. 17 18 lupa. Nah itu apa namanya, dia mengatakan bahwa kalau bisa pakai bahasa Indonesia gitu. Karena kita kan Indonesia, nggak mesti kok bahasa Inggris untuk go internasional, nggak mesti gitu. Betul. Ya jadi itu deh yang makanya aku ya sebenarnya agak jadi tameng juga sih, aku nggak bisa bahasa Inggris sebenarnya. Tapi Pan, sekarang kan banyak gini Pan, menurutmu ya kita masih nyambungin ya tentang hal yang tadi ya. Kita bilang buatlah lirik seperti pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya sekarang ada seorang musisi itu membuat karya lagunya pakai bahasa Indonesia campur bahasa lagu daerah. Gimana menurut Pak? Nggak masalah sih. Sah-sah saja kan? Sah-sah aja, nggak masalah. Itu kan kok apa ya, kombinasi akulturasi, nggak masalah. Itu pada saat itu berarti tahun kita bebas berapresiasi dengan pers itu kan tahunnya Pak Habibie ya, pada saat itu ya. Iya, kebebasan pers Gus Dur kayaknya nggak salah. Oh, Pak Habibie Cuk. Ya mungkin ya. Iya. Ya mungkin kalau misalnya kita salah ini bisa di-cut-nya mungkin. Bisa di-cut ya, nanti kita masih cari-cari ya. Maaf ya teman-teman ya. Nah, setelah kebebasan ini Pan, kebanyakan cenderung teman-teman sekarang masih banyak nih nanya nih di komenku, Bli, gimana sih caranya membuat lirik lagu? Sama kayak tadi temanmu bilang, kok bisa buat lirik lagu bertapa seberapa tahun? Nah, kasih kiat-kiat dikit Pan, caranya untuk membuat lirik lagu Pan. Untuk membuat lirik lagu nih? Lirik lagu dan untuk karya sendiri, ayolah. Bukannya Anda juga membuat lirik lagu ya? Tipsnya kenapa tidak bicara aja langsung? Nanti kan kita bareng-bareng. Lirik lagu itu tergantung pengalaman sih. Seberapa sakit kita, seberapa senang kita, seberapa jatuh kita terhadap sesuatu, entah itu cinta. Tapi menurutku semua itu tentang cinta, Di. Semua lagu yang ada di dunia ini tentang cinta, men. Sobat bisa, sorry. Ini bunyi terus nih. Iya terus dong. Ini loh. Gimana ya? Nah, kau ini mau ikut eksis nih. Ayo, Pak. Intinya tentang rasa, tentang bagaimana kita merasakan rasa sakit, rasa senang, rasa peduli, rasa bahagia, rasa was-was, rasa antisipasi dan sebagainya lah. Itu bagaimana kita tuangkan ke barisan kata-kata sih. Barisan kata-kata. Ya kayak gitu. Dan terutama referensi pastinya sih dengan membaca. Membaca nggak hanya baca buku loh ya, nggak hanya baca textbook gitu. Membaca keadaan. Wah itu aku senang tuh. Baca keadaan. Kayak dari rumah ke sini, kayak baca keadaan di jalan gimana? Mendung Ci. Kle, ada dagang kerupuk Ci sama anaknya no. Ajak anaknya di jalan. Beliin mainan anaknya gitu. Di sana kita kan muncul ide kan? Iya betul. Apa misalnya tentang apa gitu. Itu membaca itu sebenarnya. Iya betul. Nah, membaca koran, membaca buku textbook atau membaca kitab suci, nggak baca itu maksudnya. Membaca itu banyak. Iya banyak sih orang nanya sih, Bli, caranya buat lirik lagu itu harus bertapa berapa tahun? Itu. Nah, Pan, aku mau nanya jabaran nih Pan, nanya jabaran ya, karena kan aku mau lanjutin yang tadi nggak tentang boleh tentang cinta tuh. Semua lagu itu tentang cinta sebenarnya. Sekarang seberontak apa misalnya lagu, coba rebel apa lagu, coba salah satu aja sebutin. Lagu-lagu nasional lah misalnya. Nasional nih. Juta gentar membela yang benar, itu kan keren, bentuk kecintaan ya. Yeah. Bentuk kecintaan terhadap negeri ini gitu. Yeah. Tentang ada perjuangan. Garuda Pancasila? Garuda Pancasila juga. Tentang ideologi Pancasila itu seperti apa. Bentuk kecintaan, semua bentuk kecintaan. Marginal pun
hukum rimba ya karena dia cinta akan gini, akan keadilan ya ayo gini dong apa namanya? Kan maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi ya karena emang cinta dengan ini loh rakyat tertindas gitu. Himne partai. Himne partai ya kecintaan terhadap partai gitu ya nggak? Partai-partai itu kecintaan gitu. Sorry. Ini kita berbicara mengenai cinta ya. Cinta tuh tidak bisa terbendung, tidak bisa dibatasi gitu loh, Di. Dia, aku pendukungnya ini nih, orang salah satu tokoh karena dia cinta sekali. Cinta yang kebangetan, cinta yang begitu banyak, begitu berlebihan, akhirnya dia jadi fanatik. Betul. Ya, itu yang nggak bagus, fanatik hingga merugikan orang lain. Betul. Menyalahkan orang lain, menjatuhkan, itu nggak baik. Sesuai porsinya, sesuai takarannya dalam mencintai sesuatu. Kalau gitu, kalau lagu gini Pan, kalau lagunya isi kata-kata kasar dan segala macam, itu menurutmu bagaimana Pan? Itu cinta sama apa tuh sebenarnya? Cinta sama hal-hal yang... Aku tidak mau nyebutin nama band ya. Aku nggak mau. Ya cinta juga dia terhadap hal-hal yang apa ya bisa dibilang remeh nggak juga sih, hal remeh. Hal yang sederhana mungkin ada hal yang keseharian dia, salah kemuakannya dia, mungkin dia cinta akan suatu hal, tapi bentuk apa namanya outputnya itu, bentuk karyanya itu yang jadi yang itu yang berontak gitu loh, Di. Misalnya kasar, misalnya apa, misalnya lagu kasar apa misalnya. Kotor Pan. Kotor nih Pan bahasanya Pan. Boleh kalau aku ngobrol. Ini kalau ini aku ngobrol ini kotor lo nih. Ya misalnya ada lah dulu yang beredar ya. Waktu kita kecil itu kan batit itulah bahasanya kan. Yang itu kan. Misalnya yang ada kontit kayak gitu kan. Kayak gitu tuh. Ada lagi Pan, batit teroris itu tahu kan? Oh ya. Itu cinta nggak itu? Cinta juga menurutku, Di. Kok bisa? Cinta terhadap memang terhadap tanah Bali ya, yang pada waktu itu terserang oleh terserang teror sih menurutku kan ya, jelas-jelas kan seperti itu gitu. Nyatanya memang seperti itu yang terlihat itu kan. Ya bentuk mungkin mungkin beliau yang menciptakan lagu itu ya bentuk kecintaannya terhadap tanah Bali ya, dengan meluapkan emosinya, meluapkan rasa jengkel lah gimana dulu dengan kata kasar pemilihannya gitu. Kan ada yang memilih lirik dengan kata kasar, ada yang memilih dengan kata-kata yang baik, yang mungkin yang dengan frasa-frasa tertentu gitu. Iya. Ya beda-beda versi lah setiap orang kan gitu. Betul. Karena pemikiran orang kan nggak sama. Referensi orang juga nggak sama, bacaan orang, pandangan, perspektif tuh nggak sama. Betul. Gitu. Pan, sekarang kan kebanyakan anak-anak yang naik untuk membuat lagu itu kan lagu tentang senja Pan ya. Gimana? Senja ya kayak sekarang kan indie itu. Itu ya nggak apa-apa minum. Itu wine-nya minum dong. Ini wine asli kreasiku loh. Oh iya Pan, sebelum aku lanjut, ini masak kali ya. Aku dikasih Wisbek. Keren gitu dia, senada sama bajuke no. Apa? Senada sama bajuke. Bohong, pasti bercanda nih. Bajuku beda warnanya. Oh gitu. Ya, ini aku dikasih sama masa ya? Senada bajuke. Oh, buta warna sama ini Wisbek ini aku dikasih sama Wisbek. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Wisbek ini. Orbit Wisbek. Aku dikasih sama Gitris ya bacanya Simply gitu, Extraordinary. Ya, itu nanti kita bakal dikasih Pan. Wih, masa? Pasti bakal dikasih Pan. Nah, aku lanjutin lagi. Sekarang kan banyak nih teman-teman yang menurutmu Pan, kalau menurutku ya, kadang-kadang membuat suatu lirik lagu, membuat suatu karya itu kalau kecepatan kan nggak bagus ya. Cepet-cepet. Buru-buru. Ya. Susu. Oh ini naik sekarang nih. Aku pengen buat seperti itu. Tapi pada akhirnya kata-kata, pemilihan kata yang dimana dia membuat suatu kata ini adalah kesedihan, ya, dicampurkan dengan harmonisasi yang berbeda.
Itu aku lihat sih memaksa Pan. Sekarang kan banyaknya zamannya indie nih, yang pengen nurutin band, maaf ya saya sebut nama band kayak Abdinosres ya kan, kayak Dialog Dini Hari kan gitu. Leong Sinatra nggak? Ya. Ya itu kan kita kan bahasanya kan cinta coy. Iya terus. Gitu. Tapi menurutmu Pan, baik nggak kalau kita membuat karya lagu itu kesusu, keburu-buru? Pengen cepet terkenal, kita buat lagu sampai gitu, tapi pesannya nggak nyampe. Ya. Sama nggak opinimu sama aku nih sebenarnya? Ya nggak baik lah segala hal yang buru-buru, sifatnya terburu-buru itu kan nggak bagus. Ya. Kan kita kan bagaimana kita menikmati proses, dan segala hal yang dipaksakan itu kan nggak bagus juga gitu. Misalnya memaksakan untuk mirip ini, karena ada isu ini, aku bawa lagu kayak gini biar naik kayak si ini gitu. Kan nggak bisa. Iya kan ada banyak sekali seperti itu kan. Nggak bisa seperti itu. Menurutku ya tidak baik lah hal yang buru-buru, lalu membuat jadi tidak menikmati proses itu. Intinya di sana proses itu gitu. Kayak pernah nggak Pan melihat teman-teman di komunitasmu, teman-teman yang membuat lagu seperti itu, buru-buru pada saat ini aku pengen buat lagu? Ada nggak Pan orang yang seperti itu di komunitasmu? Kebetulan dan untungnya tidak ada sih. Tidak ada ya? Karena semua menikmati proses gitu. Aku punya teman yang melihat temannya putus cinta, lalu dibuatin lagu, kayak gitu kan. Tiba-tiba terjadi di malam itu kan proses itu. Tiba-tiba jadi di malam saat temannya curhat, terus dibuatin lagu, nah kayak gitu tuh kan. Lebih enak ya, lebih enak ya. Nah kayak gitu ya. kan prosesnya, tahu ceritanya dia gimana. Misalnya itu salah satu contoh. Kayak tadi juga tuh prosesnya. Kayak aku singleku yang rilis di bulan Agustus kemarin itu ya karena itu aku lewat jalanan Denpasar, merenung aku. Kok gini ya, padat jalannya sekarang, semakin padat, semakin banyak alat transportasi, semakin sesak nih kota nih. Nah kayak gitu. Hidup kota itu kemarin yang kejadian kan lepas kemarin itu kan. Iya itu dah. Ya kan disesak jalan kota ini kan di. Iya betul. Nah Pan, setelah kita membuat suatu lirik, kesulitan pada saat aransemen Pan. Aransemen. Biasanya aku nada dulu sih, Di. Nah, pemilihan itu pemilihan nada, pemilihan aransemen seperti apa? Biasanya nada dulu, nadanya seperti apa, baru ntar masuk liriknya kayak gitu. Oh gitu. Misalnya baru ntar yang suku kata kan tuh kan, di suku kata ini tuh enaknya apa ya? Oh ini, misalnya mereka bergumam gitu misalnya, mereka bergumam. Misalnya cari yang M juga atau mungkin yang A aja gitu misalkan. Iya. A sama A, Ya, sama betul. M, misalnya seperti itu, rimanya seperti itu. Kesulitannya Pandu nih pada saat rekam lagu itu. Jadi aku yang ditanyain ya? Ya nanti kan Nggak kita apa. Oh iya, emang apa? Ngobrol. Kan aku di sini Kespor. kan kalau Kesah portable. Ini kan aku berkesah sama Pandu karena jujur ya teman-teman ya, aku sama Pandu ini sudah hampir 11 tahun kita bertemu, udah anggap saudara. Dan sempat musuhan sih. Sempat musuhan ya. Sempat musuhan ya dengan masalah apalah itu, terserah itu. Sebenarnya yang paling, tapi saya ini adalah seorang vokalis lepas yang dimana diberikan sebuah lagu, saya akan menyanyikan. Tapi Pandu saat ini lebih menciptakan lagu dan lebih bisa untuk membungkusnya. Itu saya lama ketemu sama dia, nggak lama, sudah hampir lama kita nggak jumpa. Pada akhirnya saya kaget dia membuat lagu lepas yang dia aransemen sendiri. Nah itu yang sekarang aku pengen tanyakan sama Pandu. Kesulitannya di mana Pak? Kesulitannya aransemen itu sendiri. Kesulitannya ketika ada tambahan instrumen sih, tambahan ya aransemen itu tadi bukan hanya kalau aku kan manggung kan cuma bawa gitar aja nih, bawa gitar nyanyi. Jadi aku di rekaman itu ada bassnya juga, ada gitar lelenya juga, terus ada lead melodinya.
Nah itu yang susah sih, nambah-nambahin itu. Susah di situ ya? Ya, dan pertanggungjawabannya akan di live itu agak susah. Oh iya teman-teman ya. Kita harus nyari. Pan, ambil gitarnya Pan, Nyanyi nih. Nyanyi dong, ambil gitarnya dulu biar santai. Maaf ya agak berisik. Ini kursi ini kayak gini sama aku nih Pan. Ini sama juga nih. Tuh. Ini nggak bunyi loh, ini bunyi. Dan aku dikasih tahu sama teman di depan tuh, Bli, ingatin kursi tuh bunyi, Bli. Makasih Bli ya. Ini makasih banyak nih tas dari, nanti kasih teman saya biar nggak gini. Nah, teman-teman, lagu ini karena tadi aku terlalu banyak cerita sama Pandu ya. Aku terlalu nanya sama Pandu. Ini lagu ini aku yang nyiptain dan Pandu juga ikut pada saat aku ciptain aja ya. Aku ciptain aja ya. Ya ada kawan lah ya. Ada. Ada kawan gitu kan. Gak boleh aku ceritain lalu nih. Ada kawan yang Gak boleh. Ceritain aja. Aku ceritain ya. Pada saat itu Pandu sedang mengalami sebuah tragedi masalah percintaan. Tragedi ya, aku bilang tragedi. Yang dimana ya itulah, dan akhirnya aku jadikan sebuah apresiasi, dapat inspirasi dari dia. Nah, buat teman-teman yang lain yang ingin menciptakan lagu, jangan terlalu terburu-buru dibilang sama Pandu tadi. Tetap melihat suasana. Apa yang kita bicarakan tadi, sekarang kita akan contohkan. Yuk Pan, kita mulai dulu Pan. Yuk. Original song dari kita, Piknik 1. Teman-teman bisa cari lagu awalnya di videonya Pandu ya. Lagi satu Pan, terus Pan. Ini belum ada judulnya, teman-teman bisa nanti di komen video ini tayang, komen. Saya minta judul yang paling bagus tentang lagu ini. Jadi sebuah cerita tak bisa lepas dari pikiranku, terbelenggu langkahku merusak jalinan lalu. Akankah terus seperti itu? Jadi sebuah cerita tak bisa lepas dari pikiranku, terbelenggu langkahku merusak jalinan lalu. Akankah terus seperti itu? Aku rela pergi meninggalkan kamu, bukan karena ku takut ungkapkan isi hati di depan ibumu, bukan aku pengecut. Titipkan salam serta maafku, karena aku tak layak sempat dapatkan cintamu.
meninggalkan kamu bukan karena aku takut. Ungkapkan isi hati di depan ibumu, bukan aku pengecut. Titipkan salam serta maafku, karena aku tak layak sempat dapatkan cintamu. Sempat dapatkan cintamu, tenggelam dalam cintamu. Sempat dapatkan cintamu. Jadi sebuah cerita tak bisa lepas dari pikiranku. Terbelenggu langkahku merusak jalinan lalu. Akankah baru seperti itu? Nah, kebingungan saya sama Pandu karena saat ini adalah setelah ini direkam dan memasarkannya apa dan anjing itu siapa? Itu loh kebingungan sebenarnya saat ini karena zaman sekarang kan IT ini lebih mendominasi, Pan. Iya, Digital, digitalisasi. Nah, sekarang nih aku ada ngajak temen dari kreasiku, Pan, yang bakal gitu. ngobrolin masalah tentang personal branding, ngobrolin masalah tentang bagaimana sih musisi yang punya lagu, seniman yang punya lagu bisa untuk bersaing di digital saat ini. Kita panggilin aja yuk. Oke. Adi. Ayo sini Di. Iya, ini dia. Halo men. Pan. Tanya silakan nih. Gimana nih posisinya nih? Boleh sini ya. Sini boleh. Duduk. Ini tolong dipasin posisinya Bli. Gimana nih? Kita santai ya. Segini Santai. Ade mau teh juga? Boleh. Mas, teh mas. Asik. Entar tolong Mas Bli. Woi, semua. Wine ini, wine. Wine dong, wine dari kreasiku. Oh ya, wine. Wine dari kreasiku. Iya. Tunggu dulu, Di. Aku mau nanya sama tim kreasiku, ini kursinya memang mau marah-marahan sama aku nih suaranya kayak gitu tadi. Oke, Pan, kenal dulu Pan sama Adi Pan. Ya. Tos dulu dong. Tadi kan udah tos. Nah, itu kan tadi kan. Tadi Ini kan ulang. beda. Ini kan kita di Cashport, tapi tetap sama kreasiku. Dan sebelumnya teman-teman yang di teman-teman yang di channelnya kita di Cashport itu tetap gabung sama kreasiku. Nah, ini orangnya nih, salah satu founder dari kreasiku. Namanya Adi. Jangan dilebih-lebihin gitu dong. Memang itu adanya kan. Memang itu adanya kan, Di. Pak, nanti kalau ada pertanyaan tentang digital, Pandu bisa nanya. Sekarang aku yang nanya dulu ya. Benar. Di, aku mau nanya nih, Di. Sebelum itu, tunggu dulu. Ini kayak tasnya sama nih. Oh iya. Ngobrol dulu dong tentang produk. Iya. Tentang produknya aja diobrol tentang. Iya, endorse dikit lah. Iya. Oke. Sorry, Pan ya. Tas ini sebenarnya gimana ya? Aku lagi sering make tas yang jenisnya flashback. Flashback. Ya, jadi kebetulan ini kan tas yang multifungsi lah. Jadi ketika kita lagi aktivitas di luar, terus kita kan sering pakai baju yang nggak ada kantongnya tuh. Nah, ini kan nggak ada kantongnya. Oh, ini ada. Ini ada. Ada kantongnya. Itu ada. Nah, terus kita sering bawa banyak gadget, terus atau bawa dompet, ya. Tapi kunci kendaraan juga kan. Tapi Nah, kalau makanya- aku nanya nih, Iya. ini kalau anak bisa masuk sini kan? Bisa kayak. Sorry, Anak kucing. Bisa. Iya, jadi aku sih senangnya pakai tas ini sih karena dia itu minimalis ukurannya. Iya, betul. Tapi kapasitasnya maksimal. Gitu. Jadi aku bisa tampung
macam-macam sih di tas ini. Dan bahannya pun ya itu bagus. Jadi dia ada parasutnya di dalam. Jadi kalau kita kecipratan air hujan gitu misalnya, kan ini musim hujan nih. Nah, jadi ya aman lah barang-barang di sini gitu. Aman di. Aman. Pandu kayaknya perlu kita ini nih. Dikasih pesenin juga. dulu nih. Iya, pesenin. Mau Ini- dong kalau gitu. Ini cowok doang nih yang bisa pakai ini. Cewek bisa nggak? Bisa lah cewek. Kalau masukin gitu. simpanan bisa. Wah, Jangan Pak. Nggak, itu jadi percandaan ya. Ya, Kan? nanti kan Karena- dilihat. Karena kan tadi dibilang tas itu multiguna. Bisa nggak masukin simpanan ke sini? nanti kan dilihat juga di YouTube. Nggak, aku bercanda. Pak. Kalau urusan rumah ya terserah ya. Ini Urusan produk dari Jitris. Jitris. Iya. Ini produk dari Jitris. Ya. Kainnya bagus loh, dari mana nih? Kainnya dari Jogja. Kita produksinya di Jogja. Parasut itu kan parasut ya? Dalamnya parasut. Oh, dalam parasut. Oh, kalau luarnya Ini parasut juga sih. parasut. Di jalanan di cyber lah. Emang Iya, susah ya. iya. Kalau aku nyamain level sama nggak connect ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai manusia kan saling bertoleransi. Yang paling bisa untuk berbahasa Jawa ya teman saya. Oh, iya, iya. Kalau mau lobby masalah tentang ini bisa ke dia langsung. Tapi nanti malah dikasih ya. Oh, ini dari Jogja. Teman-teman bisa ada IG-nya, ada Instagram-nya? Ada Instagramnya. Bisa ceritain dong ke teman-teman dong. Instagramnya nanti mungkin bisa dicek ya, nanti dicantumin di video, di editing nanti ya kita tambahin kolom untuk Berarti Instagram. banyak ya, ada jenisnya, ada Tamabek, ada Iya, ada Sibek, Hippo, Hippo. ada Orbit, segala macam. Oke. Didi, selain kita ngomongin masalah tas nih, Di. Oke. Aku mau nanya nih, Di. Ini kan Pandu ada karya nih. Aku juga ada karya di Piknik. Iya. Nah, kita yang paling bingung kan memasarkannya di digital, Di. Itu seperti apa, Di? Mekanismenya, caranya gitu bagaimana, Di sebenarnya? Di? Ya, jadi gini, ini aku bicara dari sisi marketing. Marketingnya, iya betul. Aku nggak ngikutin dari sisi egonya musisi ya. Ya, jangan. Oke, jangan. jadi kita lupakan. Kalau ngomongin ego musisi itu panjang ya dia cerita. Saya nggak ikut campur di sana. Panjang cerita. Jadi, kalau kita ngomongin dari sisi marketing, ya kita kembali lagi. Ada musisi yang sudah punya personal brand, ada musisi yang mungkin belum punya personal brand. Betul. Nah, kita berangkatnya dari sana dulu nih. Jadi kalau misalnya seorang musisi yang belum punya personal brand, ya kan, ada caranya tersendiri. Dan musisi yang sudah punya personal brand ada juga caranya tersendiri. Gitu. Jadi kalau mungkin aku ngomongnya dari musisi yang belum punya personal brand dulu. Ya kayak kita ya. Enggak dong. Ini kan Udah ya? Udah ada personal brand. Oh gitu. Oh gitu. Udah ada ternyata. Aku mau nanya, tunggu deh, aku potong deh, Di. Personal brand itu maksudnya seperti apa? Kalau kita kan personal brand nih, kita baru nih buat project nih. Personal brand itu maksudnya seperti apa nih? Aku belum paham tentang personal brand. Branding aja lah kita pakai bahasanya. Jadi kalau misalnya tadi Yudi punya brand namanya Piknik 21. Nah, ini Tapi kan ya, baru. Ya kan? baru. Iya. Itu kan belum ada personal brand, dong. Ya belum ada brandnya kan. Iya. Maksudnya brandnya belum dikenal Ya, sama orang-orang. engagementnya belum ada gitu Belum, bahasanya. iya. Iya. Jadi ini ada caranya. Jadi kalau kita bahasanya sih dari riset dulu. Jadi ketika kita mau buat lagu, ya, ketika kita buat lagu, kita harus memikirkan targetnya pendengar ini siapa, gitu. Oh, Jadi gitu. mau buat lagu untuk keinginan pendengar atau buat lagu karena keinginan sendiri. Oh iya ya. Nah, Iya, iya. ini ada dua, Oh, iya, ada dua iya. case. Betul, betul, Jadi kalau misalnya kita mau buat lagu, ya kan? Kembali lagi pertanyaannya, kalau misalnya mau buat untuk pendengar, kita ada risetnya. Genre apa nih lagunya nih yang cocok nih untuk kita buatin, khususnya di Indonesia. Iya betul. Ya kan? Iya. Kalau misalnya kita ngomong di Indonesia, misalnya penggemar di sini Indonesia atau audiens, pendengar-pendengar tipikal di Indonesia misalkan, Iya. orangnya suka dengan lagu pop misalnya, nggak mungkin kita buatin lagu metal kan? Yang metal, betul. Benar nggak? Betul. Iya, Iya, iya. betul. Nah jadi kita akan berangkat dari sana. Iya. Kita akan ada risetnya. Jadi berapa banyak orang yang seneng dengar lagu pop misalnya, Iya. kita buatin lagu pop. Itu saya ngomong kalau mengikuti pendengar. Nah tapi kalau kita sudah buat lagu, kayak tadi itu kan Piknik 21 udah ada lagu nih. Udah ada, iya. Udah ada iya. lagu nih. Iya, Nah, iya.
sekarang lagu ini genrenya apa? Oh gitu. Iya, ini genrenya apa? Misalnya, saya ngomong berangkat dari genre. Nah ini akan kita sasar ke penggemar genre ini. Itu juga ada risetnya lagi. Siapa aja dari usia berapa sampai usia berapa, genre laki perempuan, ya. Terus hobinya apa itu ada. Itu bisa kita riset. Iya, itu riset kita sambungkan. Ya, itu riset di platform. Nah, aku nanya platform lagi kan. Itu risetnya dari Google atau dari dari Kalau platform kita kalau yang biasa ya biasanya kita bisa pakai Google Trend. Jadi kita bisa mencari tren di sana. Itu yang kita belum paham, Pak. Iya. Ternyata Jadi, produk Google tuh banyak. Jadi nggak cuma dari Google sih. Kalau nggak salah dari tim riset kami itu pakai banyak platform juga untuk meriset gitu. Ya, jadi kalau dari kreasiku kami memang ada tim expert yang memang sudah biasa dan memang sudah tahu triknya ya kayak gimana untuk menyasar audiens gitu. Nah jadi kalau misalnya kembali itu kan itu dari yang belum punya personal branding ya, kita kan belum nih misalnya berarti Yudi nih ya kan Yudi sudah punya brand. Nah, tadi kan belum punya personal brand. Personal brand. Ya. Personal brand tuh aku mau nanya nih, personal brand tuh aku modalnya punya band nih. Personal brand tuh kan personal brandingnya dari band ini. Pribadi. Oh, dari band aja bukan pribadi. Jangan bahasa personal brand. Brand ini biar bisa didengar, bisa brand image dong. Ya disadarkan kesadaran merek. Jadi brand awareness bahasanya. Oh, brand awareness. Ya. Iya. Jadi kesadaran merek. Orang-orang mengetahui ini ada brand baru nih namanya Piknik 21. Nah, Piknik 21 ini biar orang-orang pada tahu harus ngapain sih. Mungkin kalau aku suggest-nya adalah misal nih kalau tadi udah punya lagu, seandainya pun genre tadi tidak memenuhi target audiens yang luas di Indonesia, ya kita cari genre apa yang suka didengar sama target audiens di Indonesia. Misalnya dia seneng lagu pop, nggak harus bikin lagu pop, bisa jadi cover lagu pop. Wah? Iya dong, bisa jadi kita cover lagu pop. Itu nanti bukannya ada gini ya? Ada take down dari. Nah itu kalau masalah take down lagi, itu kembali lagi itu kan ada copyright. Ya itu iya. Ya, jadi kan kita ada strateginya di sana. Nanti kita akan cari tahu dulu ya, lagu-lagu apa yang bisa di cover misalkan. Ya, jadi ini contoh ya, ini aku bukan bilang ini adalah salah satunya cara, enggak. Satu-satunya cara enggak, ini mungkin contoh lah. Jadi salah satunya dengan cover lagu orang misalkan yang memang banyak pendengarnya. Dari sana orang melihat Piknik 21. Bukan fokus ke genre lagunya Piknik 21, tapi orang melihat oh ini loh Piknik 21 menyanyikan lagu ini. Karena orang yang mendengarkan suka sama lagu si A misalkan, tapi di cover oleh Piknik 21, orang melihat Piknik 21 dulu. Jadi di sana kesadaran orang terhadap merek yang baru keluar gitu. Oh berarti nanti itu dikalkulasi setelah itu biar bisa terlihat di Google paling atas pencarian berarti ya. Oh itu beda lagi. Beda lagi tuh ya. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Itu kalau gimana? kita ngomong Google nomor 1 itu ngomongnya search engine optimization namanya. Jadi kalau kita punya website, landing page, kalau kita pingin biar menjadi peringkat 1 di Google sehingga orang ketik kata kunci ketemunya websitenya yang kita punya nomor 1 gitu kan. Karena kan kalau orang nyari Google ya, Google kan sebagai search engine ketika kita ketik sesuatu, kita nggak mungkin klik nomor 2, 3, 4 ya di ranking nomor 2, 3, 4. Biasanya pasti pertama yang nomor 1 nomor 1, kalau nomor 1 nggak dapat info baru kedua, ketiga, keempat. Nah itu namanya di pengelolaan di search engine optimization. Itu maintenance-nya di website, bentuknya website. Nah tapi kalau kita bicara tadi masalah musisi modalnya seperti kita lah ya. Tadi yang saya bilang. Jadi kalau misalnya
Yudi mau iklankan lagunya Yudi yang sudah jadi. Nah, itu caranya tadi yang aku bilang. Targeting audience, segmentasi pasar. Jadi kita meriset dulu ya. Itu diriset, maaf aku potong. Itu diriset lewat Google yang tadi, Google Translate. Macam-macam platformnya bisa macam-macam, tergantung kita mau pakai iklannya di mana. Iklan itu kan bisa kita iklan di Google, di YouTube, di Instagram, Facebook. Bahkan marketplace pun bisa iklan juga. Iya sih. Jadi tergantung kita mau ngiklan di mana. Jadi kalau kita ngomong musisi kan produknya mau ngiklan di mana, di YouTube misalkan. Jadi ada kalau aku bilang bahasanya ada sejenis aplikasinya lah, itulah biar gampang ya. Bukan aplikasi sih, seperti tools, ada tools tambahan untuk bisa meriset. Betul. Oke. Di, tolong dong kasih tahu teman-teman yang lain dari kamera untuk konsultasi masalah inilah, karena kan kita nggak mengerti ya kan. Promosi dikit lah tentang kreasiku. Bagi teman-teman, nggak hanya musisi ya, siapapun teman-teman yang punya produk, teman-teman yang punya bukan produk yang berupa barang yang seperti tas ini, enggak. Meskipun teman-teman punya produk penyedia jasa juga. Jasa jasa. Jadi apapun produk teman-teman, kekuatannya adalah di pemasaran. Ketika kita mau jual sesuatu, kita perlu kekuatan untuk memasarkan. Karena kuncinya adalah kita gimana orang bisa mengetahui brand kita. Ketika brand kita diketahui, bagaimana orang bisa mempercayai produk yang kita jualkan. Jadi inilah fungsinya marketing. Nah, marketing kan ada marketing yang offline sebelumnya. Offline, ya, orang betul. Itu door to door, ya, sales, ya biasanya nyawarin. Nah, sekarang kita sudah dipermudah dengan di era digital ini bisa marketing lewat online. Nah, lewat online ini. Bahasa. Ya, jadi lewat online ini. Betul. Ya, jadi lewat online ini kita lebih mendapatkan jangkauan yang lebih luas. Iya. Bukan cuman di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tergantung kembali lagi budget kita untuk memasarkan. Jelas. Ya kan? Kayak butuh sponsor. Ya, jadi kalau misalnya kita mau memasarkan kan platform itu pasti ada biaya iklan. Biaya iklannya, iya betul. Tergantung berapa biaya iklan yang kita punya. Nah, dengan biaya iklan yang kita punya, bagaimana kita mengoptimasi sehingga hasilnya efektif. Itu. Oke. Nah, Pan, ada pertanyaan lagi ya, Pan, tentang mau naruh lagu kita di mana nih di digital nih kan? Kita kan sangat bingung sekali nih, Pan. Mau taruh di sini kita belum mengerti gitu loh maksudnya. Tertarik sih maksudnya sama yang tadi itu yang dibilang sama Adi soal apa? Ternyata ada risetnya dulu, riset mendalam dulu untuk memasarkan sebuah produk, sebuah karya gitu ya. Itu yang jarang diketahui kan sama kita. Karena kita lebih sering idealis soalnya kan gitu. Soalnya ya sih. Soalnya kan pilihan ya dia itu sebuah pilihan gitu kan sebagai seniman tuh kamu mau menarget pasar atau idealis. Ego lagi. Saya bilang ego. Ego. Bisa bilang bahasanya maksudnya bukan egois, maksudnya kita semua orang kok punya ego kan dalam membuat karya. Karena karya itu kan ngalir. Ngalir ya, betul. Karya itu kita ngalir pada saat kita pengen orang itu mendengarkan. Sekarang karena zamannya seperti ini kan. Ini lagu ini cocoknya kemana? Itu yang paling kita belum pahami. Jadi, padahal teman-teman yang lain di seputaran komunitas kita itu senang mendengarkannya. Nah sekarang di digital ini akhirnya baru sadar tadi Adi cerita ada engagementnya siapa, ininya siapa. Tapi ada juga yang pasar idealis juga gitu loh, maksudnya sesuai idealis kita ada pasarnya juga ternyata kayak gitu. Bisa. Jadi meskipun kita buat lagu sesuai dengan idealisme kita, misalkan tadi kok saya nguping-nguping soal cinta katanya ya kan. Ya. Nggak masalah. Nggak masalah. Sekarang kita tinggal nargetin siapa yang suka lirik ini misalnya. Berarti seperti itu berarti gitu ya. Tentang patah hati ini. Ada. Tapi nggak sampai
di sana nggak ada pilihan sampai dia lagi patah hati, nggak ada sih, belum ada saat ini sih. Belum Saya sampai rasa situ. pilihan itu belum ada memang. Sepertinya masih ada teman kita yang Karena pada susah hati. itu susah diambil database-nya sama Iya, iya, Google betul. mungkin nanti. Iya. Deh, aku minta Ade memberikan suatu motivasi buat teman-teman yang masih belum gini ya, paham sama ini. Sedikit aja kata-kata buat teman-teman yang ada di rumah yang punya karya atau apa, sedikit motivasi tentang berkarya, tentang berevolusi zaman ini. Motivasi. Sedikit Revolusi aja. pikiran. Sedikit Pertanyaannya aja. aku pantas nggak ngasih motivasi? Pantas lah, maksudnya dari segi kreasiku, dari segi kreasi. Ya, Kan banyak kalau- yang takut kan. Oke. Oke, sekarang aku giring ya pertanyaannya ya. Kebanyakan yang takut nih di zaman digital nih. Sekarang Adi sebagai founder dari kreasiku yang memahami tentang marketing, Iya. itu coba diberikan sedikit penyemangat lah, kata-kata penyemangat lah buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, jadi kalau misalkan kita mau memproduksi sebuah karya atau sebuah produk apapun, jasa atau apapun, sebelum kita melakukan hal itu, ya, ada baiknya kita pertama ya kembali lagi seperti aku bilang sebelumnya, kita harus tahu dulu pasarnya ada nggak, hijau nggak, Dah, hijau tahu nggak pasarnya dulu. ya kan? Iya. Betul. Jadi apakah kita masih bisa bermain nggak di area itu? Jangan. Mm. Jadi kalau sekarang kan ada trennya tuh. Kadang kalau kita ngikutin tren kan kita juga harus compare bagaimana kompetitor, ya kan? Kalau kita mau bikin usaha apa, ya kan? Masih hijau nggak? Nah, itu semua ada caranya melalui digital marketing. Tetap kita pastikan Tetap, kreasiku tetap. ya. Jadi, teman-teman jangan takut. Iya. Semua usaha itu ada caranya untuk meriset. Iya. Apakah usaha ini bisa kita jalankan dengan efektif, ya? Atau memang persaingannya sudah ketat, atau lahannya udah nggak hijau lagi, udah gersang. Ya kan? Ya, jadi ada caranya. Kembali lagi, apapun yang namanya kita berbisnis, ya kan, kita jualan, ya kan, jualan ya kita nyari konsumennya. Iya. Nah, konsumen ini ada nggak? Kalau ada, seberapa banyak? Kompetitornya ada berapa? Nah, jadi kita harus ada hitung-hitungannya seperti itu buat teman-teman yang mau membuat produksi apapun lah. Kasih motivasi dikit nih buat yang teman-teman yang Motivasinya takut. apa dong? Itu Biar yang yang takut. motivasi. Yang buat yang masih takut lah. Motivasinya apa? Kan masih ada di Ayo maju konsultasi. terus, pantang Motivasi, mundur, intinya ayo. begini. Kata-kata dikit lah, sedikit aja buat Ketika teman-teman. kita mau mulai sesuatu, terus dan di suatu saat ketika kita terjatuh, ya bahasanya saya terjatuh ya. Kalau misalnya kita mengalami kerugian gitu. Di sinilah diuji mental kita sebenarnya. Buat bisa bangkit lagi nggak? Semakin kalau menurutku ya, ini menurutku ya. Jadi semakin kita banyak jatuh, semakin kita sudah sering merasakan rasa sakit. Betul. Oh. Iya. Semakin banyak jatuh, semakin merasakan Iya, rasa iya. sakit. Iya, Biasanya iya. orang sudah biasa sakit, kebal merasa sakit. Betul. Wih, kebal, kebal lo, Itu kebal. memperkuat mental. Ini Betul, opini ya. Ya, nggak apa-apa, Opini. nggak apa-apa. Kebal Nggak sakit, apa-apa, Jadi, nggak gitu. apa-apa. Jadi kalau misalnya kita mau bangkit, semakin sering kita bangkit ya, semakin kita itu kebal. Semakin kita kebal. Jadi jatuh sekarang itu selama kita sorry ya. Agak gini dikit ya bahasa aku ya. Jadi Nggak apa-apa. selama masih kita punya kesehatan yang normal, ya. Tangan, kaki, Tangan, dan semua pikiran semua masih masih utuh ya. normal, ya. Oke. Kita jangan takut jatuh. Nah, dengar teman-teman. Dan lagi satu saya tambahkan, kalau teman-teman yang ingin konsultasi tentang digital marketing, langsung ke kreasiku. Iya, kami siap membantu. Siap membantu tanpa dipungut bayaran ya. Kecuali Konsultasi gratis. konsultasi gratis. Tapi kalau konsultasi tentang ada produk, bayar. Ya iyalah kan namanya Iyalah, produk juga iyalah. kan. Harus ada Aduh. modal. Ini aku enak aja sama kreasiku, Pan. Ada Adi, kita dikasih tahu pemahaman tentang bagaimana caranya kita memasarkan di era seperti ini. Karena banyak loh cenderung musisi-musisi lama atau maestro-maestro yang lama punya karya, kebanyakan yang aku maaf ya, yang
yang mereupload karyanya itu yang mendapatkan kompensasi daripada maestronya. Karena dia tahu tentang era ini. Ngerti nggak maksudnya? Diperda, bahasanya aku maaf ya, diperdaya, ya nggak Pan? Karena jadi sekarang kalau ada sebuah lagu, mungkin pada saat yang buat lagu ini membawakan lagu itu tidak mendapatkan perhatian khusus dari audiens, atau tidak naik ya lagunya, tidak boom gitu ya bahasanya, sehingga ada orang lain yang mengcover. Seperti itu berarti. Dengan aransemen yang dan berbeda. dengan mereka tahu kayak kiat-kiatnya Adi sebenarnya siapa, pasar siapa itu ya. Itu yang saya garis bawahi, yang harus kita kasih tahu sebenarnya. Biar nggak nanti menjadi kedepannya berasa pada seorang yang sudah punya karya bagus nggak mau berkarya lagi. Itu sih motivasi dari kita, ya kan? Benar? Betul. Benar nggak Pan? Ada tambahan lagi untuk saat ini sama Adi? Ya, Adi ada mau dibicarakan lagi? Ada mau bicara lagi? Aku rasa udah cukup sih. Udah cukup ya? Udah cukup ya? Oke. Teman-teman, hari ini di Cashport kita sudah bicara tentang musik, musik yaitu dari komposer, komponis itu apa, musisi itu apa, akhirnya memasarkan itu seperti apa, caranya membuat lirik dan karya itu seperti apa. Kalau kami ada salah kata-kata, kami mohon maaf, ini hanya opini kami aja. Cashport adalah kesah portable, yang dimana dialog ringan yang bisa dibawa kemana-mana, ya kan Pak? Nah, oke. Sampai jumpa nanti di video kedua. Saya Yudi, ada Pandu, ada Adi dari Kreasiku. Pamit undur diri. Di next video mungkin aku bakal ngajak narasumber Pan ya. Lebih ke seniman nantinya. Biar ada yang lebih mumpuni lah untuk menerangkan hal-hal yang lebih rumit jadi. Karena kami tidak membawa banyak lagu, karena kenapa? Takut kena tapi tetap Cashport, tetap sama Kreasiku. Terima kasih banyak ya Kreasiku ya. Terima kasih banyak Tasnya. Ada kata-kata Pan untuk teman-teman yang ingin berkarya? Semangat sedikit terus aja lah. Semangat terus, jangan takut jatuh tuh katanya Adi tadi. Jangan takut jatuh. Jatuh bangun lagi men. Biar jatuh bangun kayak Meggy Z. Kata-kataku satu, anak muda yang keren, anak muda yang punya karya, bukan anak muda yang banyak gaya. Peace. Cashport. Sampai jumpa. Sampai jumpa.